Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan ikut serta di dalam mensosialisasikan surat edaran dari Bupati Rembang tentang tidak lanjut penyelesaian penataan pegawai non-ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Rembang. Yaitu surat edaran nomor 800.1.2/2025. Isinya diantaranya adalah bahwa berdasarkan pasal 66 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, bahwa pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya sebagai selain pegawai ASN. Jadi terhitung mulai Desember 2024 tidak lagi ada pengangkatan pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Kemudian dasar yang kedua adalah surat Menpan RB nomor B 5973/M-TSN.01.00/2024 tertanggal 12 Desember 2024 perihal penganggaran gaji bagi pegawai non ASN, bahwa di sini dijelaskan bahwa pejabat pembina pegawai instansi daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Rembang, tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Jadi untuk pegawai non ASN yang sekarang sedang mengikuti proses seleksi masih menerima gaji sampai diangkat menjadi ASN. Kemudian yang ketiga ada surat PLH Dirjen Bina Keuda Kemendagri nomor 900 tahun 2025 perihal penjelasan terhadap penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu, menjelaskan bahwa dalam hal ini terdapat pemerintah daerah yang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan pada surat Menpan RB nomor B 5993 tahun 2024 perihal penganggaran gaji bagi pegawai non ASN. Maka pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji pegawai non ASN. Kemudian pasal 39 dan pasal 40 Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah kemudian diubah menjadi nomor 60 2023, dan pengelolaan dana BOS satuan pendidikan menjelaskan bahwa dana BOS yang digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan diantaranya untuk pembayaran honor yang diberikan kepada guru dengan persyaratan berstatus bukan ASN, tercatat dalam Dapodik, dan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, dan belum mendapatkan tunjangan profesi, maka dengan persyaratan status bukan ASN dan ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan. Jadi intinya di sini di poin keempat ini adalah bahwa
jika ada pegawai non-ASN, guru maupun tenaga kependidikan yang masih tercatat dalam Dapodik dan memiliki NUPTK, maka sekolah masih bisa memberikan honor dengan catatan kepala sekolah memberikan surat penugasan atau surat keputusan. Kemudian yang dasar yang kelima adalah surat Menpan RB nomor 185 tahun 2022 bahwa status pegawai di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Jadi dalam Permen Pan RB nomor B/185 ini adalah menjelaskan jika tenaga atau instansi pemerintah masih membutuhkan tenaga seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan pengamanan, maka bisa menggunakan tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Nah, implikasinya dalam hal ini teman-teman dan Bapak Ibu bahwa pegawai non-ASN yang saat ini tidak mengikuti seluruh tahapan seleksi pengadaan P3K tahap 1 dan tahap 2, maka masing-masing OPD harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi jika tidak tercatat dalam Dapodik, misalnya untuk guru atau tenaga kependidikan, tidak tercatat dalam Dapodik dan tidak mempunyai NUPTK, maka sekolah harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Yang poin 2 adalah tidak mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi dengan kata lain, setiap UPT atau sekolah atau satuan pendidikan tidak diperkenankan mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya. Selanjutnya pada poin ketiga, khusus guru yang bukan ASN tetapi tercatat dalam Dapodik dan memiliki NUPTK dan belum mendapatkan tunjangan profesi guru, serta tenaga kependidikan yang berstatus bukan ASN, maka sekolah masih memberikan honor yang bersumber dari dana BOS reguler. Jadi sekali lagi untuk guru dan tenaga kependidikan yang tercatat dalam Dapodik dan memiliki NUPTK dan belum mendapatkan tunjangan profesi guru, maka sekolah masih diperbolehkan memberikan honor yang bersumber dari dana BOS reguler. Poin 4 adalah dalam hal perangkat daerah masih membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan, maka bisa dilakukan melalui outsourcing atau tenaga alih daya melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa. Jadi surat edaran ini ditandatangani oleh Bapak Bupati Rembang. Untuk teman-teman dan Bapak Ibu, secara garis besar apabila guru dan tenaga, sebagai contoh ini adalah di kependidikan, bagi guru dan tenaga kependidikan yang saat ini mengikuti proses seleksi tahap 1 dan 2 masih mendapatkan honor sampai dengan diangkat menjadi ASN, dan bagi guru dan tenaga kependidikan yang tidak mengikuti proses seleksi 1 dan 2 tetapi tercantum di dalam Dapodik dan memiliki NUPTK dan belum memperoleh sertifikat didik, maka sekolah masih bisa menganggarkan honor melalui dana BOS reguler. Tetapi untuk guru dan tenaga kependidikan yang belum dan tidak terdapat dalam Dapodik
maka sekolah harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Baik teman-teman dan Bapak Ibu, demikianlah sekilas mengenai surat edaran Bupati Rembang nomor 800.1.2/0727/2025 tentang penyelesaian penataan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Rembang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.